Minggu ke-6 biasa ke-26 ini mengingatkan kepada kita kesetiaan terhadap pelaksanaan iman kita, terhadap pelaksanaan perutusan kita dan sebagainya. Untuk sungguh kita dapat setia melaksanakan tugas-tugas kita itu hanya bisa kalau kita rendah hati. Seperti nasihat Rasul Paulus. Sebab dengan kerendahan hati itu kita akan bisa menangkap segala sesuatu yang hidup di sekitar, yang ada di sekitar kita. Karena itu seolah-olah merupakan komunikasi Allah kepada kita yang ingin menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi adalah komunikasi Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Maka untuk bisa menangkap itu, kita butuh kerendahan hati. Oleh karena itu hanya terhalang kalau kita berdosa. Bapak Ibu di rumah dan anak-anak, serta saudara-saudara yang terkasih, juga yang ada di sini dan para romo sekalian. Pertanyaan Yesus kepada tetua para imam kepala dan tetua orang Yahudi sangat sederhana. Orang yang paling bodoh pun pasti akan menjawab dan bisa menjawab benar. Tetapi mengapa itu ditanyakan kepada Yesus, kepada mereka? Sebenarnya ini menunjukkan Kristus itu mau menegur. Menegur tetapi dengan cara yang sangat halus. Kristus itu seperti orang kudus. Maksud saya orang dari Jawa Tengah. Orang Jawa itu kalau menegur orang juga kadang-kadang bisa halus. Kakinya diinjak, tetapi dia mengatakan kepada yang injak kakinya, tolong kakinya digeser. Setelah digeser, bilang terima kasih. Mengapa dia mengatakan kakinya digeser? Sebenarnya dia menegur, kakimu menginjak kakiku. Tapi itu yang tidak dikatakan. Nah, sama dengan Yesus tadi. Yesus juga demikian. Apa yang kamu jawab benar. Tetapi sebenarnya saya mau mengatakan bahwa kamu melakukan seperti anak yang pertama. Itu yang sebenarnya saya mau tegur. Kamu tidak melaksanakan tugasmu sebagai bangsa terpilih. Yaitu kamu harus menyampaikan janji Tuhan menyelamatkan manusia kepada semua manusia. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Yahudi? Mereka sombong. Mereka merasa menjadi bangsa terpilih. Dan karena menjadi bangsa terpilih mereka melakukan semua peraturan dari Musa. Dan merasa dekat dengan Tuhan. Dan pasti dia akan diterima oleh Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan. Berbahagialah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya yang menyebut Tuhan, Tuhan. Bukan hanya yang karena bangsa terpilih. Tetapi yang melaksanakan. Kesetiaan melaksanakan tugasnya. Itulah yang utama bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih. Mengapa orang Yahudi tidak menangkap teguran daripada Yesus tadi? Oleh karena itu Yesus langsung menegur langsung. Aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini akan mendahului kamu.
karena kamu tidak percaya. Inilah, dan kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu meneruskan karya penyelamatannya, janji penyelamatan Allah kepada semua orang. Yang dilakukan bangsa Yahudi malah mereka sombong, merasa terpilih, bahkan mengkafirkan bangsa-bangsa lain. Inilah yang sebenarnya ditegur oleh Yesus dengan secara halus tadinya, tetapi akhirnya dikatakan dengan jelas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah sebabnya tadi saya katakan, orang akan setia melaksanakan tugas dan kewajibannya kalau dia rendah hati. Dan ini seperti sebenarnya yang dikatakan Yesus di dalam bacaan kedua tadi. Rasul Paulus itu mengatakan, Yesus itu setia kepada Bapaknya sampai dia dibunuh, digantung, disalib. Karena apa? Karena dia rendah hati. Dia setara dengan Allah, tapi dia menampilkan diri sebagai manusia. Bahkan sampai mati manusia yang dibunuh, digantung di kayu salib. Kerendahan hati inilah yang menuntun orang kepada melakukan kesetiaannya kepada apa yang harus dilakukan, yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini bisa kita lakukan sekarang. Teguran Yesus juga sebenarnya bisa berlaku bagi kita semua. Kita sudah menjadi Katolik, kita sudah dibaptis. Dan itu menyelamatkan. Tetapi ingat, kalau kita sudah dibaptis, kita harus melaksanakan apa artinya dibaptis itu. Kalau itu tidak kita laksanakan di dalam hidup kita, kita juga sama dengan orang-orang Yahudi. Sekalipun mereka sudah melaksanakan semua peraturan yang diberikan oleh Nabi Musa, mereka tidak akan diselamatkan kalau mereka tidak melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan yang sebenarnya. Maka di dalam hal ini saya terapkan juga bagi kita sendiri. Kita pun ditegur. Misalnya saja saat ini di dalam masa pandemi semacam ini. Apakah kita juga setia melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga keselamatan orang lain? Memang waktu lahir kita kan tidak pakai masker. Ya. Tetapi sekarang kita harus pakai masker demi keselamatan orang lain dan keselamatan kita sendiri. Itu tidak enak. Tetapi Romo Hindar pernah bilang, saya pakai masker karena saya menjaga keselamatan orang lain dan keselamatan saya sendiri. Meskipun tidak enak saya memakai masker, tetapi saya dengan rela memakai masker itu. Inilah kerendahan hati. Dan inilah yang sebenarnya harus kita lakukan. Kita mau seperti Kristus sampai menderita di salib. Apa sih beratnya pakai masker? Inilah kesombongan kalau kita tidak mau pakai. Maka saudara-saudara yang terkasih, saya tidak akan banyak bicara. Yang penting, kita diingatkan, kita pun ditegur Yesus. Supaya kita pun setia melaksanakan protokol kesehatan di dalam masa pandemi ini. Karena ini
demi keselamatan sesama dan demi juga keselamatan kita sendiri. Inilah teguran Yesus. Dan saya harap kita semua seperti anak kedua. Kalau tadinya kita merasa sombong, kita sudah dibaptis, mari kita perbaiki diri kita bertobat, dan kita melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu kita sedia melaksanakan keselamatan demi keselamatan sesama, demi keselamatan diri kita sendiri. Amin.